Bentuknya kan kayak begini ya, ISBI ya. Jadi kalau Anda mau kaya, Anda mau sukses dalam hidup ini, Anda mesti bermain di level yang sebelah kanan. Setuju nggak teman-teman? Tahu ya? Ya, bagi teman-teman yang sudah pernah membaca buku ini, pengennya bermainnya di situ. Nah, di tahun 1999 itu saya mulai membaca, iya, udah CEO tapi masih karyawan kelasnya gitu loh. Ya, makanya gue mesti pindah kuadran nih ceritanya. Jadi saya mau pindah kuadran teman-teman. Cuman masalahnya kalau pindah kuadran itu apa yang paling sulit teman-teman? Apa? Income, modal sebetulnya. Ya, modal ya. Karena dari employee mau punya bisnis yang paling susah apa? Modal. Self-employed mau pindah ke sini, modal. Jadi saya nggak punya modal. Jadi karena saya nggak punya modal, saya kesulitan modal. Waktu itu saya dibantu sama satu orang, ya, dan beliau ini adalah orang yang sangat-sangat luar biasa, membentuk saya menjadi seorang pebisnis, ya. Namanya Bapak Teddy Rahman, ya, Pak TP Rahman yang sekarang punya Triputra, teman-teman, ya. Dulu beliau itu adalah presiden direkturnya Astra. Jadi saya sempat beberapa kali punya perusahaan joinan sama beliau. Nah, disitulah saya belajar bagaimana menjadi seorang pebisnis. Nomor satu, ternyata pebisnis itu bukan enak-enak aja, main nyuruh-nyuruh aja gitu, nggak bisa teman-teman. Ya, banyak hal yang harus dibereskan. Nah, jadi di situ saya belajar, saya bikin yang pertama tuh Indo Finance di tahun 2000. Kemudian setelah itu bantu beliau, gue publikin Adira, dijual ke Danamon, kita bikin Adi Sarana Armada sekarang teman-teman ya, Adira Sarana Armada dulu namanya, sekarang mungkin pada tahu Antar Aja ya, itu juga sudah gue publish, kodenya ASSA. Kemudian di tahun 2005 saya diangkat menjadi grup presiden director, saya pegang 12 perusahaan, 6 diantaranya adalah BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Terus kita kelompokin asetnya, kita masukin ke bank, terus kita jual ke Pak Jerry jadi BTPN Syariah teman-teman. Terus di publikin oleh Pak Jerry di BTPN Syariah. Itu tahun 2000, sekitar tahun 2007, kalau nggak salah 2006, 2007 dan. Nah, di tahun 2001 ya teman-teman, di tahun 2001 waktu saya memulai sebagai seorang pebisnis, saya diajak untuk ke satu tempat namanya Prudential, ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan Sunday Punch saya tadi, ada kata-kata apa? Join kembali. Saya join kembali tahun 2006 teman-teman ya. Pertama kali saya join di Prudential itu tahun 2001. Jadi waktu itu tadi sempat ngobrol sama Pak Tim sama Ibu Lili. Ya, tahun 2001 tuh saya join, waktu itu saya diajak sama Gunawan Subrata, mungkin kenal ya Pak Henry, ya, yang diajak oleh Ibu Viven, yang kebetulan saya kenal baik juga waktu itu, karena beliau kenal sama Ibu Limlisya. Jadi yang NBO-ing saya waktu itu namanya Limlisya teman-teman, itu di Menara Mega Kuningan, ya, yang sekarang udah dipindah jadi orang sono, makhluk planet, ya. Nah, itu tahun 2001, tapi saya nggak jalanin. Nah, inilah kesalahan saya teman-teman. Di tahun 2001 saya nggak jalanin dengan baik, tapi saya disuruh ngerekrut, betul nggak teman-teman? Suruh ngerekrut nggak? Saya ngerekrut 4 orang, ya. Dari 4 orang itu yang saya rekrut, ada 1 orang sekretaris saya, yang 1 teman saya, ya, yang 2 orang bank, ya. Nah, jadi 4 orang ini 3 closing pribadi cepet, ya. Yang 1 agak bolot, nggak closing. Tapi yang agak bolot ini ternyata yang jadi teman-teman. Yang 3 ini hilang akhirnya. Nah, yang agak bolot ini akhirnya yang ngajak saya balik tahun 2006. Siapa dia? Nah, sekarang juga udah diculik ke planet lain. Namanya Denny Utama Hartono. Ya. Jadi si Denny ini dulu pernah bekerja sebagai seorang business development manager di tempat saya. Ya, dia kan dulu dari bank, jadi saya ajak dia pindah ke tempat saya dari bank. Kemudian karena satu dan lain hal dia butuh duit lebih, jadi saya ajak dia ke bisnis ini teman-teman tahun 2001 waktu itu, dan beliau mengerjakannya lumayan bagus sampai akhirnya
mendapatkan beberapa peringkat-peringkat yang lumayan bagus. Sayangnya pola pikirnya sedikit berbeda, visinya berbeda, akhirnya diculik ke makhluk luar angkasa sana. Ya, oke, nggak apa-apa. Itu sejarah. Sejarah kita nggak bisa ubah, tapi kita bisa belajar dari sejarah. Ya, oke. Jadi teman-teman sekalian, saya waktu itu pengen pindah kuadran. Nah, disinilah saya belajar teman-teman ya. Di situ saya belajar bahwa oh ternyata Prudential itu adalah sebuah bisnis, bukan cuma sekedar jualan polis. Disinilah saya belajar teman-teman. Nah, karena saya udah punya banyak sekali latar belakang sebagai pebisnis, saya melihat ini in a different light. Nah, makanya hari ini saya mau sharing sama teman-teman melihat Prudential sebagai sebuah bisnis. Ya, ini pengalaman saya selama 18 tahun di sini, teman-teman. Jadi setelah saya join tahun 2001, saya nggak jalanin. Ya, fast forward ya 2006 saya mulai mikir. Saya bisa bangun perusahaan, bisa gue publikin, bantu gue publikin perusahaan, cuma tetap gue nggak punya modal untuk bikin perusahaan-perusahaan gede. Tapi gue melihat bisnis ini, si Denny itu dulu asli gue gaji 3 juta. Sekarang penghasilan dia waktu itu ya sudah hampir 500 juta. Berarti kita bisa bantu banyak orang melalui bisnis ini. Itu juga yang saya lakukan teman-teman. Jadi tahun 2006 saya rejoin, saya langsung punya pola pikir yang berubah, yaitu saya nggak mau jualan terlalu banyak waktu dulu ya. Saya mau rekrut, saya mau gedein tim saya. Jadi saya gedein tim saya teman-teman ya. Fast forward tahun 2006 saya join, tahun 2014, jadi sebenarnya tahun 2013 saya udah siap untuk buka satu agency ya. Jadi kalau teman-teman di sini lantai 25, kalau agak ribut-ribut lantai 26, saya mohon maaf karena di atas ini itu agensi punya kami ya, Great Vision namanya teman-teman. Itu dibangun di tahun 2014. Jadi kita baru 10 tahun teman-teman ya. Kita baru 10 tahun. Thank you. Kita belajar ya sama-sama teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa oh gue pengen nih punya bisnis sendiri, ya silahkan. Ini salah satunya. Makanya jangan lama-lama jadi agen. Tapi nggak perlu punya agensi sebetulnya teman-teman. Yang perlu teman-teman lakukan adalah gedein tim teman-teman. Kan saya punya beberapa rekan-rekan yang nggak punya agensi, tapi dia punya puluhan AD direct, ratusan AD, itu duitnya juga kencengnya minta ampun teman-teman ya. Nah, jadi itu yang saya lakukan teman-teman. Jadi saya belajar nomor 1 ya, pada saat kita memulai bisnis ini, kita semua mulai sebagai apa? Agent, betul ya teman-teman ya, di sini ya. Sebagai agent. Agent tuh di sini teman-teman, self-employed, bukan punya bisnis. Tapi gua jualan baru sih dapat duitnya, iya lu tetap aja lu nggak kaya kalau menurut gue. Makanya mesti cepet punya bisnis. Punya bisnis itu kalau you udah mulai jadi AD. AAD aja sekarang saya masih di sini teman-teman. Menurut saya AAD itu masih seorang self-employed. Tapi kalau lu udah punya jadi AD dengan udah mulai ada tim, ini udah mulai bener ya. AD 1 itu di sini, AD 2 itu di sini. Kalau Anda sudah AD 3, ini flexnya di sini teman-teman ya. Anda pasti punya duit untuk invest ya. Sampai AD 4, AD 5 ya kan, apalagi kalau Anda udah eksekutif AD ya. Eksekutif AD dengan embel-embel adalah multi billion builder. Oh, itu sudah asik banget. Itu teman-teman bisa enak banget untuk ini ya. Nah, ini yang menjadi cita-cita kita semua teman-teman. Jadi kalau Anda mau berpindah kuadran dari bisnis ini, this is it. Teman-teman cepet-cepet kejar punya tim yang besar. Ya, kenapa demikian? Karena kalau teman-teman mau sukses di bisnis ini, teman-teman dan mau punya passive income di bisnis ini, teman-teman harus punya tim yang besar. Nah, untuk itu hari ini saya akan sharing satu hal yang saya belajar banyak dari Robert Kiyosaki, dan semoga ini bisa membantu teman-teman semua. Ya, karena ini 18 tahun, gua sekarang udah bermain di sini teman-teman. Ya, saya sekarang sudah bermain di sini, dan nanti saya akan sampaikan sama teman-teman gimana asiknya bermain di sini. Ya, oke. Jadi teman-teman, siapa yang masuk ke bisnis ini berharap menjadi kaya? Berharap boleh dong. Ya, yang angkat tangan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, berarti nggak mau kaya, nggak apa-apa.